Shalom Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Shalom. Kita baru menikmati hadirat Tuhan di hari Minggu yang cerah ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga yang Bapa, kami ingin tenang bersama-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Yesus, kami ingin tenang bersama-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Yesus, terima kasih Tuhan.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan Engkau bersamaku, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan Engkau bersamaku, bukan Engkau bersamaku. Terima kasih Bapak. Di pagi hari ini kami merasakan tenang bersama hadirat Bapak. Urapi kami Tuhan yang hadir di pagi hari ini Bapak.
agar kami bisa menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan, agar kami bisa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal ke tengah hingga akhir. Hanya nama-Mu dimuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan membacakan Credo GDGDG dengan hitungan ketiga. Kita bersama-sama akan membacakannya. 1, 2, 3. Kami percaya dalam ucap syukur ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang benar dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus Allah kami yang kudus, maka kami anak-anak yang harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah telah memberikan talenta atau karunia pada kami sesuai kehendaknya, yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sebagai wujud merawat hukuman yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami mengucapkan Walaupun dunia akan lenyap, janji Tuhan tetap akan digenapi. Amin. biar ku tetap percaya lagi. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus mempertahankan hati. Semua yang dipikirannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, jangan cinta Yesus. Bapak Ibu saja yang akan terjadi. Biar ku tetap percaya lagi. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus mempertahankan hati. Semua yang dipikirkannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Untuk berkekuatan
Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah Subhanahu Allah Subhanahu Allah Tiada yang mungkin hanya Allah. Tak memandangkan kekuatan, namun yang pasti kau tetap selamanya Bapak Ibu duduk, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Untuk persembahan, silakan maju ke depan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Roma. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapak. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapak. Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan manis Kau dengar Bapak. Biar setiap pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapak. Sebenarnya Tuhan kami juga memberikan yang terbaik Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Bapak ibadah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati persembahan kami Bapak. Kami percaya Tuhan Kau menggantikan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Setiap tangan-tangan memberi Tuhan Kau berkati Bapak. Dan setiap tangan yang belum sempat memberi Tuhan, kiranya juga Tuhan Kau berikan juga berkat yang berlimpah Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan memberikan persembahan kami Bapak dengan penuh sukacita Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Pujian. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak berkali tak tertidur. Semua yang disimpannya pasti akan diketahui. Aku cinta Yesus.
biar ku tetap bercahaya lagi, biar aku bercahaya, matahari tak bersinar lagi, lagi apakah kita janji semua yang dipilahkannya pasti akan digenapi. Persiapkan hati kita dalam menikmati setiap hadirat Tuhan dengan firman-Nya, dengan saya Tuhan, kami akan terbang tinggi Tuhan. Apapun badai hidupnya kami hadapi Tuhan, kami percaya kami akan terbang tinggi Tuhan bersama-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin terbang bersama-Mu Bapa. Bila ku berkata Kau besertaku, maka Tuhan janji-Mu. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap ku percaya sayang-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Ku tak menyerah.
Biar Engkau boleh disukakan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang kami akan menenangkan hati kami, membuka pendengaran kami untuk firman. Roh Kudus, Engkau urapi hamba-Mu, dan biarlah Engkau saja yang memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu lewat mulut dan hamba-Mu. Kuasai tempat ini, sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Dan kami siap, Roh Kudus, untuk mendengar firman-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Terakhir tadi saya kesini, ruangannya belum secantik ini. Berarti berapa tahun yang lalu ya Pak ya sebelum hadirnya. Saya percaya hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Melewati segala badai kehidupan, kita tahu ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ya. Sebab itu hari ini kita mau belajar satu hal ya, dalam kita menghadapi kehidupan. Ada orang-orang yang gak sabar, ada orang-orang yang gak kuat waktu dia menghadapi masalah. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini orang-orangnya luar biasa, orang-orangnya tangguh. Dan bisa dibantu. Ya. Begitu saya memberikan tema ketabahan hati. Nah, di sini nanti Rasul Paulus akan mengajarkan kita tentang pengalamannya, tentang apa yang dialami. Memang kejadian ini tidak sama dengan keadaan kita sekarang, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu up to date, selalu baru, ya. Dan ini berlaku untuk kita karena firman Tuhan itu luar biasa. Ya, ketabahan hati. Nah, untuk itu saya mau sampaikan dulu apa kata tabah. Ya, ketabahan hati kata dasarnya adalah tabah. Ya. Saya nggak dibantu aja di belakang.
Oke, ya. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, tabah itu artinya tetap hati atau kuat hati. Jadi dalam menghadapi bahaya, kesulitan dan sebagainya, dia tetap kuat hati. Ya. Nah, jadi ketabahan adalah suatu keadaan tabah, ketetapan hati, kekuatan hati, ketangguhan. Ya. Tangguh dia, seperti menara. Ya, menara pernah lihat mercusuar. Ya, dihantam badai dia tetap bergerak. Tidak bergerak. Ya, karena apa? Dasarnya itu kuat. Ada dasar yang kuat. Amin. Ya. Tuhan Yesus pernah bilang ini, kita ini dibangun, kalau kita membangun harus di atas kuat, bukan pasir, tetapi dasar yang kuat. Itu yang akan menjadikan kita kuat, kita kokoh, dan kita bisa tabah menghadapi gelombang dalam kehidupan ini. Oke, kita akan baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai yang ke-9. Next. Saya akan bacakan 2 Korintus 5. Ya, di slide juga ada ya. Di situ ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 ya. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi seperti firman Tuhan tertulis dan kita baca, bahwa semua orang ini, hampir semua orang, dan saya mengatakan semua orang ya, pernah mengalami yang namanya pergumulan dalam kehidupan. Ya. Pergumulan ini banyak. Pergumulan ini mungkin bicara ada sesuatu hal yang belum bisa diselesaikan. Ada harapan yang belum terwujud. Kan seringkali kita dengar gitu, ya Pak, saya dalam pergumulan karena saya belum dapat pekerjaan. Ya. Dalam pergumulan karena anak saya belum terima Tuhan, orang tua saya belum terima Tuhan. Dalam pekerjaan mungkin juga menemui pergumulan. Banyak hal yang bisa menjadi pergumulan dalam hidup. Tetapi bukan hanya pergumulan aja, mungkin ada orang yang menderita, termasuk penderitaan. Rasul Paulus ini hidupnya penuh dengan penderitaan, bukan penderitaan karena yang dia buat, tetapi dia terima. Dalam pelayanannya, kalau kita ingat Rasul Paulus, dia adalah orang yang pertama-tama menganiaya pengikut Kristus. Tapi akhirnya Tuhan angkat dan dia pelayanannya luar biasa. Ya. Dia mau memberikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia berkata apa? Kami mau tabah, senantiasa kami mau tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya. Jadi dia mengalami pergumulan, dia mengalami penderitaan sama dengan apa yang kita alami. Di sini ada yang lepas dari penderitaan, ada yang nggak pernah menderita kalau angkat tangan. Ada yang dalam pergumulan. Siapa yang hari ini ada pergumulan? Oke. Yang siapa yang hari ini nggak punya pergumulan? Terus yang nggak angkat tangan?
tengah-tengah pola-pola. Nanti yang angkat tangan pasti didoain. Yang nggak angkat tangan udah terserah aja dah. Ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa next Tuhan itu tidak pernah menjadikan bahwa umatnya akan hidup dalam ketenangan. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai, akan selalu mendampingi, sehingga kita bisa tabah dalam menghadapi semua pergumulan dan tantangan di dalam kehidupan masing-masing. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan di luar kemampuan atau kekuatan kita. Ini di dalam 1 Korintus 2 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi Dia akan memberikan jalan keluar yang supaya kita dapat menanggungnya, melewati semua. Dan kita harus yakini waktu kita melewati pergumulan, ini adalah bagian dari pendewasaan kita. Amin? Ya, supaya iman kita semakin bertumbuh, kerohanian kita semakin bertumbuh. Ya, proses pembentukan karakter Tuhan. Kita kan sukanya mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu, tapi kagak mau lewat pergumulan. Yang ada waktu ada pergumulan, jadinya gini, aku tak sanggup lagi. Padahal jadinya mesti gimana? Ku kan bertahan dalam tekanan dengan apa? Kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, beri kemuliaan dulu. Jadi kita tahu bahwa waktu kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah, itu Tuhan tahu. Sebab itu kita jangan suka menghakimi orang lain. Kamu banyak pergumulan sih karena kamu hidupnya nggak kudus. Kamu ada pergumulan sih, nggak sembuh karena kamu belum ngaku dosa. Kita nggak berhak untuk menghakimi, mengadili seseorang. Itu urusan dia sama Tuhan. Itu perkataan yang bisa melemahkan orang lain, membuat hatinya menjadi lemes. Tetapi sebagai rekan, waktu mereka mengalami pergumulan, ada yang sedang mengalami kesulitan, ada yang mengalami masalah, kita harus menjadi orang-orang yang memberikan kekuatan kepada mereka. Ya. Tuhan pasti tolong. Kita nggak tahu cara Tuhan menolong, tapi kita harus mengingatkan bahwa Tuhan itu nggak pernah tidak menolong kita. Caranya Tuhan itu cara yang tidak pernah kita duga. Dan ada yang orang yang dapat pertolongan Tuhan instan, ada yang lama, ada yang nggak dikasih. Tetapi semuanya itu jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan. Mau sembuh, mau enggak, mau dapat berkat hari ini, itu bukan sesuatu yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Tetapi di saat kita memiliki ketabahan hati, kita tahu Dia ada bersama dengan kita, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya lagi, tapi aku tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan aku. Ya. Sebab itu kita mau melihat ciri orang yang memiliki ketabahan hati adalah next, ya, dia kuat di dalam Tuhan. Seorang yang memiliki ketabahan hati akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan, karena kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Benar dalam Yesus. Yang kadang-kadang orang di luar sana bilang ini kekuatanku nggak datang dari Yesus, tapi dari Bapak Agus yang ada di Yesus. Dari Ibu Anu. Itu artinya kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti hatinya tidak akan kuat.
pasti hatinya tidak akan kokoh karena dia lebih mengandalkan orang lain. Ya, kita melihat contoh Rasul Paulus yang sudah melewati berbagai tantangan dan pencobaan di dalam hidup ini sehingga dia sendiri hampir kehilangan nyawanya. Dia nggak takut mati. Dia memang pada akhirnya mati syahid, mati buat Tuhan. Dia jadi martir dengan Tuhan. Ya, di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 dia dikatakan begini, 5 kali disesah, setiap kali itu 39 pukulan. Jadi 5 kali 39 ada berapa tuh? 195 kali. Kita sekali aja disalib udah nangis. Udah mungkin ngadu ke polisi kalau zaman sekarang. Ada RT. Tapi Paulus menjalani semuanya. 3 kali didera, 1 kali dilempar batu, 3 kali karang kapal. Sehari semalaman terkatung-katung di laut. Diancam banjir, diancam dibunuh, ya. Dia lapar, dia dahaga, dia kedinginan, karena ditulis dia sampai nggak pakai baju. Tapi kita lihat bahwa Paulus itu seorang yang kuat. Sampai dia berkata gini, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Beda ya. Itu kata-kata positif yang membangun, bukan kata-kata frustrasi. Kalau orang frustrasi, depresi, segala macam, bilangnya apa kalau ada masalah? Mati ya gua. Lu udah mati aja di gua. Ya. Tetapi seorang yang kuat di dalam Tuhan, dia akan berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Jadi bukan dengan kata bukan saja dia tahu firman, tapi dia menjalaninya, ya. Dia dengan mengucapkan firman Tuhan dan yakin dan percaya bahwa Tuhan sumber kekuatannya, maka dia akan bisa mengalami kekuatan dan mengalami ketabahan hati, ketangguhan. Ayo, Bapak Ibu jangan menyerah ya. Amin. Kalau ada masalah jangan menyerah. Berserah kepada Tuhan iya, tapi jangan menyerah kalah. Karena ada orang yang mengalami masalah itu kadang-kadang gini. Ada 3, dia bisa bangkit untuk menghadapi masalah. Ada yang ya lambat-lambat aja dah. Ya. Kalau yang pertama semangatnya menggubu-gubu, aku akan hadapi, orangnya antusias. Tapi ada orang-orang yang biasa aja, ya udahlah, aku terima aja. Masih bagus bilang terima aja. Tapi ada juga yang bilang apa? Aku nggak mau masuk masalah ini. Lebih baik aku mati aja, aku pergi aja, lari dari masalah. Ciri-ciri orang tersebut adalah bukan orang yang kuat di dalam Tuhan. Tapi orang yang kuat di dalam Tuhan, dia bisa berkata, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Amin. Berkata bersama dengan Yesus ada kekuatan, bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Bapak Ibu mengalami masalah, saya pun mengalami masalah. Masalahmu memang bukan masalah yang Bapak Ibu hadapi mungkin tidak sebesar masalah yang saya hadapi, atau masalah saya tidak sebesar masalah Bapak Ibu yang hadapi. Tapi kita tahu bahwa Allah itu ada buat kita. Next ya. Sehingga di atas semuanya Paulus bisa berkata demikian. Segala perkara ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan kekuatan fisik, bukan otot yang kuat, tetapi kekuatan apa? Kekuatan hati, ketangguhan. Satu hari waktu sedang ibadah, ada satu pengajar datang kepada saya, ibu-ibu, di luar ibu, ada yang mau konseling, kayaknya bukan orang Kristen, ibu. Wah, saya langsung semangat, saya samperin ibu ini, ya. Dan kemudian saya tanya, bagaimana Bu, apa yang bisa saya tolong? Ya Bu, nggak tahu dari tadi tuh saya dibawa
nggak tahu siapa yang bawa untuk datang ke gereja ini. Saya dari tadi duduk aja, ada apa ya? Saya duduk kenal dengan dia cerita, ya, bagaimana dia mendengar kata Tuhan Yesus memberkati yang akhirnya membuat hatinya jadi galau. Tuhan Yesus memberkati karena dia sempat menolong orang lain. Ya, setelah itu saya bimbing dia ya, dan ada satu kata yang keluar dari mulut saya. Ikut Kristus, pikul salib. Dan setelah pertemuan beberapa kali saya katakan, ikut Kristus, pikul salib. Ibu harus kuat. Ini sekarang memang dalam mengikut Kristus ada ya yang langsung seneng gitu ya. Tapi saya berkata yang tidak baik, yang bukan senang-senang, saya katakan ikut Kristus, pikul salib. Artinya apa, Bu? Dalam mengikut Kristus, saya ceritakan tentang Paulus, ceritakan tentang murid-murid Tuhan. Sama juga Tuhan Yesus menderita buat siapa kita. Jadi kita harus kuat imannya. Benar, saya bukan pahit ya sebetulnya, tapi itu Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya yang mengingatkan dia untuk menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Dia dikeluarkan dari pekerjaan 2 kali karena bosnya tahu dia jadi Kristen. Nah, ini penderitaan bukan penderitaan yang harus dia hadapi. Bapak Ibu pernah mengalami dilecehkan, dibully, disingkirkan, dikucilkan karena kita orang Kristen? Pernah mengalami? Ibu ini mengalami, dan ibu ini nangis sama saya. Bu, saya dikeluarin. Kenapa? Apa kamu melakukan kesalahan? Tidak, karena dia tahu saya jadi Kristen sekarang. Kedua kali demikian juga, dan saya waktu itu masih praktek. Jadi saya tanya, kamu kerjanya di mana sih sebetulnya? Di apotek. Asisten apotek. Enggak, saya peracik obat. Karena waktu itu klinik saya memang butuh orang, saya Tuhan menyiapkan, saya ajak dia untuk melayani. Bilang, saya mau deh apa aja yang seperti kayak ibu bilang. Dia belum tahu arti kata pelayanan, tapi saya begini. Satu hari dia berkata begini, Bu, memang ya benar, saya ini harus kuat karena saat ini ibu tahu nggak, suami saya punya selingkuhan. Jadi kalau di agama sebelah kan boleh ya. Saya sakit hati. Kenapa jalan saya mesti begini? Saya kembali ingatkan, pikul, kamu pasti bisa, kamu pasti kuat. Selingkuhannya dibawa loh ke rumahnya oleh suaminya. Ibu ini harus mesti masakin selingkuhannya. Waktu itu suaminya kan belum kenal Tuhan. Selingkuhannya mayoritas minta ampun. Anak Tuhan, anak pendeta. Bisa dibayangkan? Itu pasti nggak bertumbuh sehat, imannya nggak bagus, ya. Ya, padahal kalau dilihat, minta maaf ya, bapak itu mukanya juga nggak cakep-cakep amat sama Ali Wibowo, malah banget. Itu dia kayak Karno. Saya nggak ngerti kenapa bisa jatuh cinta ya, bucin namanya ya. Kita berdoa. Puji Tuhan, suami itu bisa lepas. Ya, dan karena dia memiliki hati yang tangguh, hati yang kuat, sekarang seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Amin. Dia mengalami yang namanya masalah pergumulannya, anaknya kena sakit lever yang langka, yang dokter bilang nggak ada harapan. Saya 2 kali mendoakan anak itu dan doa penyerahan. Anak itu masih hidup, dan anak itu sekarang jadi hamba Tuhan. Wow, keren. Karena ada apa? Karena kita bisa kuat hidup di dalam Tuhan, segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Jadi kalau kamu punya masalah, Bapak Ibu punya masalah, ya masalah yang kecil aja karena nggak disalamin Ibu Gembala, jangan ngambek. Di sini nggak ada ya, di tempat saya ada. Karena nggak dapat sembako, mundur dari Tuhan. Ya, nggak dapat sembako.
Tahu musuh lagi sebelah masih sembakonya dua kantong di gereja boro-boro. Itu namanya kita nggak tangguh. Kita hadapi masalah itu ya lemas. Tapi kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Kita harus memiliki ketabahan hati dan kekuatan hati. Amin. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki ketabahan hati? Next. Dia harus percaya sepenuh hati, percaya full heart kepada Tuhan. Dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Thomas pengen melihat dulu baru percaya. Murid-murid Tuhan waktu Maria berkata, Tuhan nggak ada. Malaikat bilang Tuhan udah bangkit. Nggak percaya, udah lari ke kuburan, bilang wah Yesus nggak ada, pulang lagi lemes. Tapi Maria berjumpa dengan Yesus dan hanya baru menjumpai Yesus. Bapak Ibu, katakan hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena kita tahu bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan namanya. Amin. Terserah Tuhan pakai cara apa, tapi aku percaya dan tetap percaya. Tetap percaya selama-lamanya bahwa Tuhan itu pertolongan, bahwa Tuhan itu yang menjadi kekuatan atas hidupku. Tapi ibu kan suka nyanyi ya, apa yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, tetapi semuanya diberikan kepada mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Waktu kita percaya Tuhan dengan sepenuh hati, artinya kita mencintai Dia dengan sepenuh hati. Tadi kita udah baca sama-sama ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu. Kasihi. Kita mengasihi karena kita percaya. Amin. Karena kita percaya pada Yesus sang juru selamat, penyelamat kita, pertolongan kita. Jadi jangan ragu-ragu iman kita, nggak boleh iman abu-abu. Iman yang gampang goyah, tetapi dengan ketabahan hati, kekuatan hati, dengan percaya yang sepenuh hati kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan terus-menerus. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan itu yang begini. Sampai sekarang saya belum dapat berkat. Tuhan ada nggak ya? Beneran nggak ya Tuhan ada? Kira-kira orang begitu tabah nggak hatinya? Kuat nggak hatinya? Udah aku mau pergi ke engkau itu aja deh, tanya nomor berapa keluarnya, wangsitnya apa. Kalau orang Tapanuli mah dia pergi ke mana? Ada istilah, ada begu-begunya nanti. Jangan percaya begu-begu, nanti jadi bego. Kita harus percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Benar? Next. Ya. Seseorang bisa mengalami ketenangan dan ketabahan dalam menghadapi segala hal yang buruk karena dia percaya penuh kepada satu-satunya yang kuandalkan. Kita kalau saya kalau khotbah suka nyanyi. Ibu bapak, ibu nyanyi juga ya. Aku percaya Tuhan, aku dahsyat, kau turun tangan menolong aku. Kita jangan tuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, tetapi kita berserah penuh, andalkan Dia, percaya dengan segenap hati, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Amin. Amin. Percaya aja deh, percaya aja. Ya, lagu lama udah percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Amin. Ya, jadi
Tuhan tuh akan memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus yang ditinggalkan Bapa itu akan menjadi penolong buat kita. Dia menyertai kita, ya. Percaya bahwa Tuhan akan menolong kita pada waktunya dan Dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkaranya. Kalaupun Tuhan tidak menjawab apa yang kita mau, Tuhan akan memberikan hal yang lain yang lebih baik. Amin. Saya mau cerita waktu saya baru selesai jadi dokter, harus pergi ke daerah. Ini cerita udah lama. Tapi ini saya terus menjadi rema di dalam hati saya karena Tuhan menyediakan yang terbaik. Saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Saya menanti 3 tahun. Ada yang nawarin saya, bayar aja. Ya saya sampai ke departemen kesehatan ya. Saya tanya, saya nomor berapa? Masih itu enggak? Masih lama enggak? Kamu bawa surat dari siapa? Enggak bawa. Ya kamu tahu sendiri dah. Ya, jadi enggak punya teman, ya. Enggak mau nyogok, enggak KKN, enggak nepotisme. Ya aku percaya aja Tuhan. Begitu. Tapi juga kayaknya sih enggak lama lagi mungkin kloter berikut namamu ada. Amin. Ya. Dan ternyata benar di kloter tersebut saya dipanggil, kami ikut pelatihan dan waktu hari penentuan tempat, wah, saya kan daftarnya dapatnya di Jawa Barat karena DKI tertutup. Cuma saya bilang Tuhan dan di ujung pulau ya, kok susah jauh pulang, alasannya pelayanan. Kita nggak bisa pelayanan. Anak saya jauh, ya. Saya juga nggak mau jauh di kalau Indramayu Cirebon masih gitu ya. Tak turun lagi ke bawah ke Tasik kan jauh banget dari Jakarta ya. Dan saya ngomongnya Tuhan, saya tulisnya Tangerangnya. Bener, ya waktu dipanggil Unika Stefani Mesa, Kecamatan Sukadiri, Kelurahan Sukadiri, Kecamatan Mau. Nah, waduh, saya bersuka cita karena paginya saya waktu baca firman saya dapat ayat mengapa kamu harus gelisah. Carilah dulu Matius 6 ya, carilah dulu kerajaan Allah maka segalanya akan diberikan kepadamu. Dan saya dapat teman-teman tanya, lu bayar berapa? Lu bayar berapa? Enggak bayar, no. Sebelumnya memang saya ketemu kepala dinas. Saya dan suami ngadep. Nah, kalau emang ya kadang-kadang ngandelin orang ya. Jadi, kira-kira apa yang dapat kami berikan supaya bisa dapat? Tahu nggak? Itu suara Tuhan tuh lewat kepala dinas yang notabene bukan anak Tuhan. Kayak nggak punya Tuhan aja. Gitu nih. Wah, ampuni kami Tuhan. Doa aja katanya. Ya maaf. Ya. Okay. Dan Tuhan ternyata menyediakan tempat yang terbaik pada waktu yang terbaik. Dan ternyata waktu saya kembali ke departemen kesehatan dikatakan gini, ibu itu yang bilang saya, wah susah. Gimana sudah dapat? Iya Bu, terima kasih ya. Saya dapat di daerah Mau. Wah luar biasa loh. Tahu nggak? Waktu sebelumnya itu Tangerang nggak terbuka. Jadi kamu hoki katanya. Saya bilang ini berkat dari Tuhan. Karena percaya penuh kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Ya, jadi percaya sepenuhnya. Ya, percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Karena semuanya akan mendatangkan kebaikan. Waktu ayah saya sakit kanker, ya paling Tuhan tahu, itu pergumulan yang luar biasa buat saya, buat kami keluarga, buat jemaat. Hamba Tuhan yang baik bisa menderita di sana. Ya kami berserah percaya penuh kepada Tuhan. Walau kami sangat sembuh, tapi kami mengalami pertolongan Tuhan setiap waktu, mengalami berkat Tuhan, mengalami yang namanya tangan Tuhan itu ada buat kami.
imannya Pak Mesan tetap kokoh. Kami dibuat tetap kokoh, tetap tabah dalam menghadapi semuanya dan menjadi kesaksian dari banyak orang. Amin. Apalagi yang namanya berobat di Singapura. Ibu saya udah berkata gini, nanti kita share sama-sama ya, kalau perlu nanti jual rumah saya cuma dari saya Tuhan akan memberi. Dan Tuhan selalu menyiapkan. Kita tidak akan pernah menjadi peminta, tapi Tuhan yang menyiapkan. Kenapa? Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan itu yang membuat hati kita menjadi kuat. Kita menjadi orang yang memiliki ketabahan hati. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki ketabahan hati? Ya, selalu merindukan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 8 dikatakan, tetapi hati kami tabah. Tetapi terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Menetap, tinggal di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Seringkali kita minta pada Tuhan, Tuhan tinggalnya dalam hatiku. Tetapi kita nggak mau tinggal sama Dia. Tuhan suruh tinggal aja di rumah kita, tapi kitanya pergi-pergi. Bukan begitu. Ya. Kita bukan cuma di sini merindukan Tuhan, merindukan bukan hanya rindu, tapi ada keinginan yang kuat. Kalau rindu kan, kalau misalnya suami kita lagi pergi keluar negeri kerja atau di luar kota, kangen. Kita waktu kangen pengennya apa? Dia balik, betul? Dia ada bersama dengan kita, dia ada di samping kita. Jadi bukan hanya lip service rindu, tetapi kita menginginkan Tuhan. Tuhan, Engkau terus ada di dalam hidupku. Tuhan, Engkau ada bersamaku. Tuhan, Tuhan tinggal di dalam hati. Mazmur 62 berkata begini, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja, hatiku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan. Hati kita tidak akan goyah kalau kita dekat dengan Dia. Kita rangkul Dia, kita rangkul Bapa. Jangan cuma bilang, Tuhan, kalau aku lagi susah pegangnya tangan dulu. Tetapi kita minta Tuhan itu berjalan di samping kita setiap hari, memegang tangan kita setiap hari. Bukan saja memegang, tapi kita ada di dalam pelukan. Amin. Jadi hari ini kita boleh berkata, Tuhan, aku bisa tabah. Aku akan menjadi orang yang tabah, karena Engkau selalu ada di dalam hati. Amin. Tinggal di dalam hati. Roh Kudus, Engkau yang memberikan aku kekuatan. Roh Kudus, Engkau yang memberikan aku pertolongan. Karena kita tahu di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa. Yohanes 15 ayat 5 berkata demikian. Ya. Next. Jadi benar-benar kita ini memiliki kerinduan. Next. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya. Demikian pula orang percaya yang memiliki kerinduan kepada Bapa. Orang yang demikian akan selalu merindukan Tuhan dan hadirat. Jangan waktu senang kita tinggalin Tuhan, waktu susah cari Tuhan. Udah dalam keadaan susah dan senang kita bilang Tuhan selalu ada di dalam. Amin. Wah, itu pasti makin oke tuh. Orang keadaan senang aja Tuhan ada, apalagi dalam keadaan susah Tuhan pasti ada. Ada seorang anak yang baru belajar mobil. Dia satu hari pergi sama bapaknya bilang, sekarang kamu bawa mobil ya. Ya, kita mau pergi ke daerah sana jauh. Jadi kita belajar lewat tol. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba awan gelap, badai, akan dikasih tahu di radio akan ada badai besar. Udah gunturnya, ya geledeknya gede,
Ya hujannya makin keras, anak ini mulai bimbang. Pak, gimana Pak? Papa bilang jalan terus. Tapi ini hujan, jalan pelan-pelan, gak usah takut ada papa di sebelah. Bener ya, jalan Pak. Iya kan ada papa. Anaknya tenang, jalan. Makin gede, dia tanya lagi, Pak kita berhenti di sini nggak? Oh enggak, jalan terus. Yakin Pak, jalan terus. Ada papa di sini. Sampai akhirnya satu waktu mereka bisa melewati hujan lebat dan sampai pada tempat yang tidak ada hujan, terang benar. Bapaknya bilang gini, ya sekarang kamu kita mikir yuk, kita istirahat. Terus anaknya bilang gini, Papa kenapa tadi waktu ada badai kita nggak suruh berhenti aja? Kenapa udah terang baru Papa nyuruh saya berhenti? Terus bapaknya bilang gini, yuk coba kita lihat ke belakang. Di sana awalnya gelap, mobil-mobil ada yang keluar, tapi kita nekat, kita keluar dan kita berada di tempat yang terang. Kita nggak ada lagi di tempat badai. Bapak Ibu ngerti maksudnya? Jadi pergumulan dalam hidup badai dalam hidup itu kita harus lewati. Kita harus kerja. Kita harus jalani karena kita percaya ada Bapa di samping kita. Amin. Sampai kita menemukan tempat yang terang, tempat yang tenang. Ya? Kita akan merasa aman dan tenang jika berada di dalam hadirat-Nya. Walaupun kita tahu masalah yang kita hadapi belum selesai, tetapi kita percaya ada jalan. Sebab itu perbanyak waktu intimasimu dengan Tuhan, waktu doa, waktu pujian dan penyembahan. Jangan cuma doa asal-asalan. Doa bangun pagi, iya saya doa 5 kali, bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, sama mau tidur. Itu cuma laporan. Tuhan mau makan, berkati. Tuhan mau tidur, jagain. Emang kata Tuhan sabar. Tapi benar-benar kita mempunyai waktu untuk menyembah Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan. Kita akan mendapatkan berkat. Seringkali di dalam hidup saya, kalau waktu saya mulai menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, kencang banget. Saya dibuat kuat oleh Tuhan hari itu. Lama-lama saya peka, aku dibuat kuat hari ini karena mungkin ada masalah. Benar ada masalah, tetapi Tuhan sudah memprepare kita, menyiapkan kita memiliki hadirat. Satu hari di doa saya pagi waktu saya mengalami pergumulan yang berat, saya cuma bisa bilang Tuhan Yesus. Saya tak bisa lagi ngomong banyak, saya cuma bilang Yesus, Tuhan Yesus. Dan saya merasakan kehadiran. Saya merasakan Tuhan memeluk. Waktu kita menyembah Tuhan, kita menyanyi, kita mengalami hadirat Tuhan. Hadirat yang menguatkan kita, hadiratnya yang akan menyembuhkan kita, hadiratnya yang menjadi pertolongan bagi kita. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian. 2 tahun yang lalu mungkin persisnya sebelum pandemi, suami saya memimpin satu perusahaan dan anak saya juga ikut papanya. Dan kebetulan Pak Tuti ini sedang ada di Singapura untuk satu pekerjaan. Tiba-tiba anak saya ke rumah berdoa ya, mata bulan kebakar. Dan dia telepon dan bilang Papa, ya sudah telepon Papa. Gudang yang penuh bahan kimia karena suami saya bekerja usahanya kimia. Tapi Tuhan tahu tuh kalau kimia itu gampang meledak, ya. Ada 4 gudang sudah mulai kebakar semua. Dan saya entah punya damai sejahtera. Saya yakin Tuhan menolong. Dan tetap kuat percaya sepenuhnya. Dan saya tahu waktu kita merindukan Tuhan, Tuhan ada di dalam diri kita, ada pertolongan Tuhan. Amin. Pagi dari Singapura mengatakan Tuhan ini milik, ini milik Engkau yang akan menolong. Anak saya di lapangan di lokasi dia
deg-degannya. Dan saudara tahu, di gudang ketiga itu adalah bahan kimia yang mudah meledak, dan ledakannya bisa kayak kembang api. Kalau kiri ke kanan mungkin bisa terbakar sebelahnya. Api mulai mau masuk ke gudang ketiga. Tahu-tahu anginnya Tuhan membawa api itu kembali ke gudang 1 dan 2. Api itu tidak menyala. Memang gudang 1, 2 habis. Tetapi sekali lagi Tuhan menguatkan hati. Karena kita percaya pertolongan Tuhan. Barang boleh habis, tetapi Tuhan kita tidak habis. Amin. Barang boleh lenyap, tapi Tuhan tidak pernah lenyap dalam hidup. Dia memberikan kekuatan. Amin. Diurus baik semuanya sampai orang-orang juga heran. Ya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan yang menjadi tempat kediaman kita. Amin. Puji Tuhan. Boleh kita bantu ditayangkan pujiannya. Dan lewat kesaksian ini ada seorang hamba Tuhan, pencipta lagu, yang berkata, aku mau buat lagu buat Pak Kiki. Ya. Pak Ripon juga tahu pencipta lagunya, Pak Sendirwan. Ya. Dan lagu ini sangat memberkati. Oke, kita mau nyanyi lagi ini bersama-sama. Kalau nggak YouTube-nya nggak bisa ditayangkan. Mau tayangin YouTube ya? Boleh ditayangkan YouTube-nya. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, apa-apa. Kita mau menjadi pribadi yang memiliki ketebalan hati, menjadi manusia yang memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa. Karena kita kuat dalam Tuhan, kita percaya Tuhan dengan sepenuh hati dan selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Hadapi perkara hidupku, Yesus dia bagiku, Yesus menjaga hidupku. Lagu ini diaransemen dan dinyanyikan oleh Yesus memberiku kekuatan baru. Kiranya waktu Bapak Ibu mendengar perkara hidupku, video ini bisa memberkati dan menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sekalipun tidak api di hadapanku, tetap menyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pendukung tempat hidupku bernaung, Yesus Kau tempat kediamanku. Yesus itu setia bagi kita. Dan Yesus yang selalu menjaga kehidupan kita dan memberikan kita kekuatan baru. Amin. Yesus setia bagiku, Yesus
hari ini kita mendapatkan kekuatan karena menjadi hari yang kuat katakan Tuhan tahu lagi dan walaupun yang kami sama-sama hari ini kau boleh datang dengan masalah. Kau boleh mengangkat tangan. Kalau engkau sedang sakit, kau boleh mengangkat tangan. Kau boleh berkata, Yesus, engkau setia bagiku. Engkau yang menjaga hidupku. Engkau yang memberikan aku kekuatan baru. Yesus setia bagiku, Yesus menjaga hidupku, Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Yesus setia bagiku, Yesus menjaga hidupku, Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Sekalipun tidak di hadapanku, sedangkan kau Tuhan melindungiku, sebagai penyembuhan hidupku bernyawa, Yesus kau ada dia. Sekalipun tidak di hadapanku, jangan kau Tuhan melindungiku, sebagai penyembuhan hidupku bernyawa, Yesus kau ada dia. Yesus kau ada dia. Yesus kau ada dia. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kau mengenali mereka satu persatu. Kau mengenal hati mereka sampai lebih yang terdalam. Hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa Engkaulah sumber kekuatan, Allah yang bukan mencari selalu.
Sebab itu hamba-Mu berdoa Tuhan, biar jemaat-Mu, mereka yang sedang mengalami pergumulan, mereka memiliki ketabahan hati, mereka diberikan kekuatan yang baru oleh Engkau. Roh Kudus Engkau ada di dalam hidup mereka, yang membawa mereka semakin kuat, berjalan bersama Engkau semakin kuat. Kami percaya Tuhan, kami boleh kuat di dalam Engkau, karena kami percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Kami pun tidak mau mengandalkan dunia ini, kami tidak mau mengandalkan kekuatan yang lain, tapi kami percaya kekuatan Allah yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami selalu merindukan dan ingin Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Saat Engkau ada bersama dengan kami, kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah merasa sendiri, kami tidak akan pernah lemah. Tapi kami memiliki ketabahan hati yang kuat, hati yang kuat. Sebab itu kau berdoa di dalam nama Yesus, segala intimidasi iblis yang melemahkan aku, tolong hancurkan di dalam nama Yesus. Segala kelemahan tubuh di dalam nama Yesus dijadikan kuat. Yang sakit hari ini di dalam nama Yesus disembuhkan. Yang sedang mengalami pergumulan di dalam nama Yesus, maka tidak berjalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami, Engkau tempat perlindungan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu baik dan setia bagi kami. Kasih setiamu selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya diberkati oleh katakan amin. Terima kasih Ibu Pendeta atas firman-Nya, sangat menguatkan kita. Kita harus memiliki ketabahan hati yang besar untuk menghadapi setiap gelombang hidup yang akan kita lalui bersama Tuhan. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat di GBJ. Shalom, jemaat GBI Wijaya. Bertemu lagi dengan saya, Joy, di dalam News GBI Wijaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat yang telah hadir dalam ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan minggu depan 15 Mei 2022. Worship leader akan dilayani oleh tim ibu. Doa syafaat akan dilayani oleh saudari Eli. Asar akan dilayani oleh saudari Ria dan saudari Ira. Firman Tuhan akan dilayani oleh pendeta muda Sinta Sari Dewi. Musik akan dilayani oleh tim 3. Multimedia akan dilayani oleh multimedia tim. Bagi para pelayan Tuhan yang akan bertugas di minggu depan, diharapkan untuk berpuasa setiap hari Kamis agar pelayanan kita mendapat lawatan dari Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Wijaya yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Menginformasikan kepada seluruh sidang jemaat GBI Wijaya telah ditetapkan perubahan jadwal ibadah menjadi 1 kali setiap minggunya, yaitu pada jam 10 pagi. Bagi jemaat yang ingin dibaptis dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja dan mengikuti katekisasi yang dimulai pada 17 April jam 1 siang. Baptisan akan dilakukan pada bulan Juni 2022. Saat ini sekretariat GBI Wijaya sedang mengadakan registrasi ulang anggota. Setiap jemaat wajib mendaftarkan ulang keanggotaannya dengan mengisi Google Form yang telah disediakan. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang belum melunasi janji maupun doa sekolah ibu agar dapat segera melunasi. Bagi yang ingin berpartisipasi dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut adalah desain gambar pembangunan doa sekolah ibu. Bagi jemaat yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan akhir dapat
dapat mendaftarkan diri untuk sekretariat gereja. Bagi jemaat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi kegiatan GPI Jaya dapat mengakses sosial media kami. Saudara sidang dari Dinas Pengajaran GPI Jaya, selamat hari ini dan itu semua tadi. Baik, kita mengakhiri ibadah kita. Semoga Bapak Ibu berbahagia. Saya undang Bapak Ibu untuk bersapa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami bersyukur ya Tuhan atas selawat-Mu ya Tuhan dan ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan, mulai pembukaan pertengahan hingga akhir kebaktian ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dan kami merasakan kehadiran-Mu menyertai dan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ya Tuhan menjadikan pujian membawa harum kepada Tuhan, dan terlebih ya Tuhan kami bersyukur atas firman yang telah dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan menguatkan kami ya Tuhan, agar kami tahu ya Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Dan biarlah kami berserah penuh kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan membuat kami kuat. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ya Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Dr. Oke, Nesaka Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, pakai pelayanan hamba-Mu dengan panggilan melayani Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan suaminya, Engkau berkati anak-anaknya, dan Engkau juga berkati usaha dan pekerjaannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui firman yang telah disampaikan ya Tuhan, semua yang hadir pada saat ini Tuhan, ketika mereka datang dengan berbagai persoalan ya Tuhan, mereka akan dipulihkan, mereka akan dikuatkan, dan mereka yang sakit akan disembuhkan ya Tuhan.
Dan terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada keberhasilan kami tidak makin ya Tuhan. Paringkan kurniawan ya Tuhan, dan Kau mengirim beliau sebagai keberhasilan kami tempat ini. Dan Kau juga memberikan akal hikmat kepada beliau Tuhan sebagai pimpinan kami tempat ini ya Tuhan. Agar apa yang dilakukan ya Tuhan bisa Tuhan membawakan jemaat Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin dekat kepada Tuhan dan nama dipermuliakan. Engkau berkati Tuhan pekerjaannya, Engkau berkati usahanya, dan Engkau akan menyiapkan, menyediakan segala kebutuhannya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati anaknya, dan juga Tuhan Ibu Gembala kami, Engkau juga beri kuasanya Tuhan sebagai penopang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya keluarga dari besar dari Bapak Gembala kami Engkau berkati, mertuanya, ibunya. Pada saat ini keadaan sakit, Engkau beri kekuatannya Tuhan, dan terlebih keluarganya agar tetap mereka bersatu hati untuk mengurus orang tua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus ya Tuhan, dan kami juga berdoa kepada setiap jemaat yang ada pada saat ini ya Tuhan. Engkau ya Tuhan mengetahui apa isi hati mereka Tuhan, apa yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan, Bapak, Ibu dan Saudara ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau mendengarkan seruan mereka Tuhan. Biarlah mereka yang sakit ketika pulang ke tempat ini mereka sembuhkan. Biarlah yang mempunyai persoalan kehidupan yang berbeban berat ya Tuhan, mereka mendapat kelegatannya. Mereka pulang dengan sukacita Tuhan. Mereka mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Mereka mencari jodoh, Engkau berikan jodoh yang sesuai dengan kitabnya. Terima kasih Tuhan yang di bangku sekolah juga Tuhan, Engkau berkati Bapak. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada bangsa negara kami Tuhan. Biarlah Engkau memberi akal hikmat yang dari Tuhan kepada pimpinan kami, Presiden Wakil Presiden, sampai semua menteri, semua jajarannya Tuhan. Biarlah kami takut akan Engkau. Mereka dalam menjalankan oleh keberkahan sehingga Tuhan setiap kebijaksanaan yang dari Tuhan semuanya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia Tuhan. Dan juga Tuhan TNI Polri ya Tuhan, biarlah mereka juga bekerja sinergi ya Tuhan untuk menjaga keutuhan, kedaulatan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada ya Tuhan kejadian yang mengganggu keamanan di negara kami, semuanya akan aman dan terang di bawah nama Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada setiap tim yang mengambil bagian dalam perayaan hari ini Tuhan. Engkau memakai anak-anak Tuhan, mulai OL, singer, teman musik, dan segala terlibat berterima kasih Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan ya Tuhan untuk mengantarkan jemaatmu semakin mengenal dan dekat kepada namanya. Engkau berkati mereka dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya Engkau memberkati kami semua. Dan kalau sedang kami pulang ke tempat ini ya Tuhan, kami serahkan tubuh dan jiwa kami kepada Tuhan. Engkau memberkati kami dalam perjalanan kami pulang ke tempat ini Tuhan. Dan besok akan melakukan pekerjaan kami sesuai dengan aktivitas kami Tuhan. Tetapi sebelum kami pulang ke tempat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami dapat berdoa untuk syukur haleluya. Mari sedang jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan beraktivitaslah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pertolongan, dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.
biarlah bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah terjadi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak menjadikan janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.